Halo semuanya, My Daristi. Selamat mendengarkan lanjutan novel Bos Tampan Yang Mati Rasa. Sekarang part 133. Aku akan mencari orang yang menculik Amara. Siapapun orang itu, aku akan menyerahkannya padamu. Bahkan kalau perlu, aku akan membunuh penjahat itu di depanmu. Aku akan membunuhnya. Mike berkata dengan sangat bersungguh-sungguh. Dia tidak mengetahui kalau orang yang menculik Amara adalah Pedro, yang kemungkinan adalah ayah kandungnya. Itu artinya Mike akan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan itu salah satu cara Mark membalas dendam. 3, 2, 1. Mike bertekad mencari tahu siapa musuhnya yang menculik Amara ponakannya. Dia sudah terlalu banyak menyusahkan Mark, tapi saat dia lelah, Mark membayar hotel supaya dia bisa tidur tanpa diganggu. Saat dia disekap, Mark meminta anak-anaknya untuk menyelamatkannya. Mike merasa dia sangat jahat kepada Mark, walau Mark bukan adik kandungnya. Mike ingin membalas kebaikan Mark dengan menemukan si penculik Amara. Dan satu-satunya orang yang dia anggap mengetahui banyak hal dan bisa membantunya adalah Om Pedro. Dia akan bertanya pada Om yang selalu baik padanya itu. Mike pun menelpon Pedro. Sementara Mark setelah bertemu dan memprovokasi Mike, dia kembali ke rumah sakit ke tempat Amara. Dia tidak pulang ke Rumah Putih. Dia belum ingin bertemu Alana. Alana belum tahu Amara sudah ditemukan. Alana juga belum tahu kalau Andre terluka parah, bahkan akan buta. Mar belum siap menjelaskannya pada Alana. Mar ingin menunggu sampai Amara siuman. Suasana yang hening dan agak mencekam di kamar tempat Amara dirawat membuat Mar agak terkejut saat handphonenya bergetar. Iya, halo nak. Kamu sudah bangun atau belum tidur? Ini masih tengah malam, kata Mar saat mengangkat handphonenya. Alana yang menelponnya. Aku masih ada kerjaan yang harus kuperiksa. Biasa, tawaran kerjasama. Harus aku yang periksa dan putuskan. Oh ya, nanti pagi aku ada janjian dengan orang dari Amerika. Mungkin sampai sore atau malam. Tolong kamu tangani semua yang di kantor ya. Kalau ada yang tidak jelas, telepon aku, oke? Kamu istirahat ya. Bye nak. Mar langsung buru-buru menutup teleponnya. Mar takut Alana akan bertanya macam-macam. Dia tidak bisa berdusta pada Alana. Itu sebabnya dia tidak ke kantor. Karena kalau dia ke kantor, dia akan bertemu dengan Alana. Jadi dia berbohong pada Alana kalau dia ada kerjaan di luar kantor. Mar duduk lagi di samping tempat tidur Amara dan melanjutkan kerjanya. Tapi ada gerakan halus yang membuatnya terkejut. Amara menggerakkan jemarinya dengan lemah. Ara, ini papa, kau sudah sadar nak? Mar mendekat pada kepala Amara dan mengelus pipi anaknya itu. Dia melihat mata Amara yang membuka. Ada air mata di sana. Papa di sini nak, papa di sini. Syukurlah kau sudah siuman nak. Papa panggil dokter dulu, kata Mar buru-buru berdiri dan berpaling menyembunyikan air matanya juga. Dia senang Amara siuman. Tapi dia tak tega melihat anaknya itu terluka dan kesakitan. Pak, temani Ara di sini. Jangan pergi, isak Amara. Mar langsung berbalik, memeluk kepala Amara dan mencium dahinya yang diperban. Mar juga menangis. Ya nak, papa akan di sini. Papa di sini jagain Ara. Mami, kenapa papa bohong pada mami? Tanya Amara terbata-bata. Mar menatap anaknya. Ternyata Amara sudah siuman saat Alana menelpon dan Amara mendengar kebohongannya pada Alana. Mami belum tahu kalau papa sudah menemukanmu nak. Papa nggak tahu mau bilang apa pada mamimu tentang apa yang menimpamu nak. Papa takut mamimu akan membalas. Padahal papa ingin fokus jagain Ara dulu. Papa nggak ingin terjadi apa-apa pada mamimu, jawab Mar lirih. Mar melihat air mata yang tambah deras di pipi anaknya. Nak, apa ada yang sakit? Papa panggil opa dokter ya, kata Mar menggenggam tangan Amara sambil memeriksa dan menekan bel walau Amara menggeleng menolak. Dia belum ingin bertemu dengan siapa-siapa, apalagi opa dokter yang pasti tahu keadaan dirinya yang sudah ternoda. Amara merasa sangat terpuruk, hanya ingin bersama papa putranya. Tapi dokter kepala buru-buru datang saat mendengar bel berbunyi di ruangannya. Kau sudah bangun nak, opa periksa dulu ya,
kata dokter kepala memeriksa nadi, dada, dan mata Amara yang masih menangis. Kenapa nangis, nak? Apa ada yang sakit? Tanya dokter kepala. Sudah tahu badannya penuh luka, pasti sakit, Pak, sela Mark Judes. Maksudku, anakmu ini kuat, Mark. Dia takkan menangis hanya karena luka-luka ini. Jadi kalau dia menangis, pasti ada yang sangat sakit. Ngerti kamu? Balas dokter kepala melotot pada Mark. Mark jadi keki. Ara, apa yang sakit, nak? Bilang sama opa dokter supaya diperiksa, kata Mark. Amara menggeleng lemah. Hatiku yang sakit, batinku yang terluka. Ara sudah hina sekarang. Keluh Amara hanya bisa dalam hati dan terus menggeleng berusaha untuk tidak menangis. Memang ada tulang rusukmu yang retak, juga sendi kaki bergeser. Di tubuhmu banyak luka. Mungkin nanti ada yang akan berbekas, tapi bisa dihilangkan. Kau hanya butuh istirahat, nak. Beberapa hari pasti akan pulih. Hasil ronsen bahkan CT scan semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa kau menangis? Apa ada yang terasa sakit lagi? Bagian dalam tubuhmu? Atau apa, nak? Opa akan periksa lagi, kata dokter kepala. Amara menggeleng ragu-ragu, ingin bertanya tapi tak ada yang keluar dari bibirnya. Sekalipun dia bertanya, pasti tak akan dijawab. Apa yang dia alami tidak mungkin opa dokter tidak tahu kan? Juga pasti opa dokter akan memberitahu papa putranya, iya kan? Batin Amara lagi. Dia diperkosa. Itu bukanlah hal yang bisa dibicarakan begitu saja, sangat memalukan. Amara membuang wajahnya ke arah dinding. Dokter kepala hanya bisa memberi kode pada Mark, lalu berjalan keluar diikuti Mark. Tuh kan, opa dokter dan papanya gak bakal ngomong di depannya. Mereka bicara di luar. Emang Ara gak ngerti? Sungut Amara lagi dalam hati. Dia tambah menangis, marah dan benci. Dia harus cepat sembuh dan mencari orang-orang yang telah menodainya. Di luar kamar, dokter kepala langsung menatap Mar tajam. Ada apa, Pak? Tanya Mar bingung. Kau sudah bilang pada anakmu itu kalau dia tidak dinodai? Tanya dokter kepala berbisik. Mar menggeleng. Kau ini ayah yang buruk sekali. Sana beritahu Ara. Bodoh begitu dipupuk. Dokter kepala mendeplak pelipis Mar dengan telapak tangannya lalu pergi. Mar meringis. Bagaimana bisa dia membicarakan hal begitu pada anak gadisnya? Mar linglung hanya bisa bersender di dinding. Dia mengeluarkan handphonenya dan mengirim pesan pada si kembar 3 untuk menjaga mami mereka. Setelah itu, Mar masuk lagi ke kamar Amara. Mar melihat muka Amara yang menghadap ke dinding dan menutup mata. Amara pasti ingin tidur. Mar menyelimuti Amara, lalu membuka laptopnya lagi, melanjutkan kerja. Papa nggak tidur? Tanya Amara dengan suara yang hampir tak terdengar. Papa kan lagi jagain Ara. Papa nggak ingin tidur. Lagian kerjaan Papa belum beres, sahut Mar meletakkan laptopnya dan mendekat pada Amara. Ara nggak bisa tidur? Apa ada yang sakit, nak? Tanya Mar sambil membelai kepala Amara. Amara menatapnya. Papa pulang saja istirahat di rumah. Ara nggak apa-apa di sini. Jangan sampai Papa sakit, Pa. Nanti nggak ada yang jagain Ara. Pa, Uncle dokter, dia pasti terluka parah kan? Tanya Amara. Dia tak apa-apa, nak. Hanya perlu istirahat, sama seperti Ara. Jawab Mar agak ragu-ragu. Itu tidak mungkin, Pa. Uncle dokter pasti parah. Ara lihat sendiri Uncle disiksa dan disiram cairan kimia. Uncle pasti parah. Uncle tidak baik-baik saja kan? Kata Amara lagi. Uncle Andre akan sembuh. Papa akan usahakan apapun supaya dia sembuh seperti semula. Ara juga akan sembuh. Ara gak usah khawatir, kata Mark. Wajah Amara mengeras. Dia mengepalkan tangannya walau tangannya sakit. Ara harus cepat sembuh. Ara akan bunuh orang-orang itu, Pak. Ara masih ingat wajah mereka. Ara ingat suara mereka. Amara menangis lagi. Nak, Mar tak sanggup bicara. Dia memeluk Amara dengan mata memerah dan dendam membara di dada. Betul kalau kau harus cepat sembuh. Tapi biar Papa yang melakukannya, nak. Ara hiduplah dengan tenang dan bahagia saja. Biar Papa yang mengurus orang-orang itu. Suara Mar bergetar. Mereka yang menodai Ara. Jadi Ara yang harus menghukum mereka, Pak. Ara akan membunuh mereka semua, Pak.
Amara menggeleng-geleng emosi dan terisak. Mar terkejut. "Ara, apa maksudmu mereka menodaimu, nak?" Mar menangkuk pipi Amara yang tertutup perban putih. Seperti tubuhnya, wajah Amara juga terluka jadi diperban. Hanya mata, hidung dan mulut yang terlihat. "Mereka, Ara sudah, Pak." Amara agak terguncang, tak mampu melanjutkan kata-katanya. Hatinya hancur dan dia merasa sangat malu. Biasanya dia bisa bicara apa saja dengan papa putranya. Tapi tentang hal ini, Amara menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat. Dia ingin membuang bayangan buruk saat tangan-tangan para bajingan itu menyentuh tubuhnya yang telanjang. "Nak, dengarkan papa. Ara tidak diapa-apain mereka. Ara tidak diperkosa. Ara tidak dinodai. Tidak, nak. Kau baik-baik saja." Mar menatap mata Amara yang terpejam penuh air mata. "Tidak, Pak. Tidak mungkin. Mereka, Ara ditelanjangi dan disentuh. Tangan mereka, Ara disentuh sebelum Ara pingsan. Jadi bagaimana mungkin mereka tak melakukannya? Ara sudah kotor, Pak. Papa tidak mungkin akan melapor ke polisi, kan? Itu akan sangat memalukan. Ara akan membalas mereka, Pak." Amara agak histeris. Mar memeluk menenangkan. "Tidak, nak. Itu tidak terjadi. Dengar, nak. Ara memang ditelanjangi, tapi tidak terjadi apa-apa. Seseorang menolong Ara. Ara baik-baik saja," kata Mar lagi meyakinkan Amara. Amara tetap menggeleng-geleng. "Tidak mungkin, Pak. Oh, Pak dokter sudah memeriksamu, nak. Kau akan baik-baik saja. Hanya perlu istirahat. Jadi tenanglah. Kau tidak diapa-apain. Kau tidak ternoda. Ara hanya perlu diobati dan harus istirahat. Biar papa yang mengurus mereka, oke?" Mar mencium dahi Amara lagi. "Walau anakku tidak dinodai, tapi mereka sudah menyentuh tubuh anakku. Mereka takkan lolos dariku. Aku akan membunuh mereka semua. Apalagi kau, Pedro. Kau akan mati dengan sangat tersiksa." Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye, Made Risti. Muah.